Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Isnan Adi Priyatno. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Sebelum membahas tentang gagasan utama, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu tentang seluk-beluk paragraf. Paragraf adalah bagian bab dalam karangan. Biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dari garis baru. Secara sederhana, paragraf dapat diartikan sebagai kumpulan kalimat yang berisi satu gagasan. Minimal, paragraf terdiri dari 2 kalimat. Kita cermati teks eksplanasi berjudul globalisasi. Teks tersebut terdiri dari 3 paragraf. Masing-masing paragraf memiliki satu gagasan utama atau ide pokok. Paragraf pertama membahas tentang dampak globalisasi. Paragraf kedua membahas tentang perkembangan globalisasi. Paragraf ketiga membahas tentang akibat perdagangan internasional. Paragraf terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Ciri kalimat utama yang pertama adalah mengandung gagasan utama, gagasan pokok atau ide pokok. Kedua, bersifat umum atau perlu dijabarkan lebih lanjut. Ciri kalimat penjelas yang pertama adalah berupa rincian atau penjabaran dari kalimat utama. Kedua, terdapat repetisi atau pengulangan. Ketiga, terdapat kata rujukan, ini, itu, tersebut, yakni, yaitu, dan lainnya. Keempat, terdapat kata ganti orang atau milik, nya, ia, dia, mereka, dan sebagainya. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif. Kedua, paragraf yang kalimat utamanya di akhir paragraf atau disebut dengan paragraf induktif. Ketiga, paragraf yang kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf atau disebut dengan paragraf campuran. Keempat, paragraf tanpa kalimat utama atau gagasan utamanya melebur pada setiap kalimat. Disebut juga dengan paragraf deskriptif dan naratif. Gagasan utama disebut juga ide pokok atau gagasan pokok. Gagasan utama adalah ide dasar atau inti pembahasan paragraf. Gagasan utama terletak pada kalimat utama. Maka dari itu, untuk mengetahui gagasan utama sebuah paragraf, terlebih dahulu kita tentukan kalimat utamanya. Jika sebuah paragraf terdapat simpulan atau penegasan di kalimat terakhir yang ditandai dengan adanya konjungsi simpulan, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, jadi, dengan demikian dan lain-lain, maka ada 2 kemungkinan. Pertama, paragraf tersebut adalah paragraf induktif yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Kedua, paragraf tersebut adalah paragraf campuran yang letak kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Jika sebuah paragraf tidak terdapat simpulan atau penegasan di bagian akhir paragraf, maka bisa dipastikan paragraf tersebut tidak memiliki kalimat utama di akhir paragraf atau paragraf tersebut bukan paragraf induktif atau campuran. Cermati contoh paragraf yang pertama. Tikus adalah binatang yang sangat merugikan petani. Banyak sawah di berbagai daerah yang mengalami gagal panen karena hama tikus. Tanaman lain seperti singkong pun tak luput menjadi korbannya. Selain itu, binatang ternak seperti ayam dan bebek juga diserang tikus. Kalimat utama paragraf tersebut terletak di bagian awal paragraf. Hal itu dikarenakan paragraf ini tidak terdapat kalimat simpulan atau penegasan di bagian akhir paragraf. Untuk memastikan bahwa kalimat pertama pada paragraf tersebut adalah kalimat utama, kita perlu mencermati kalimat kedua dan seterusnya. Dalam kalimat kedua terdapat ciri-ciri kalimat penjelas, yaitu terdapat repetisi atau pengulangan kata. Repetisi atau pengulangan kata dari kalimat pertama yaitu kata tikus. Dalam kalimat ketiga terdapat kata ganti orang atau milik pada kata korbannya. Ia merujuk pada tikus yang terdapat pada kalimat pertama. Pada kalimat keempat terdapat repetisi atau pengulangan kata dari kalimat pertama yaitu kata tikus. Dengan demikian, kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan kalimat penjelas.
yang berisi rincian atau penjabaran dari kalimat pertama. Sedangkan kalimat pertama adalah kalimat utama yang berisi gagasan utama. Setelah menemukan kalimat utama, lalu kita tentukan gagasan utamanya. Gagasan utama mengambil inti dari kalimat utama. Inti dari kalimat tikus adalah binatang yang sangat merugikan petani adalah tikus merugikan petani. Jadi, gagasan utama paragraf tersebut adalah tikus merugikan petani. Selanjutnya kita cermati paragraf yang kedua. Harimau Sumatera sering diburu. Pembakaran hutan pun semakin merajalela. Pemerintah terkait seolah tidak melakukan tindakan yang berarti. Oleh sebab itu, harimau Sumatera terancam punah. Bisa kita lihat bahwa kalimat terakhir pada paragraf tersebut adalah kalimat simpulan. Maka dapat dipastikan bahwa paragraf tersebut bukan paragraf deduktif. Kemungkinan, paragraf tersebut adalah paragraf induktif atau campuran. Karena kalimat terakhir adalah simpulan, maka otomatis kalimat tersebut adalah kalimat utama. Tinggal kita cek kembali apakah paragraf ini juga memiliki kalimat utama di bagian awal paragraf. Kita lihat kalimat kedua dan ketiga. Ternyata, kalimat kedua dan ketiga tidak terdapat repetisi, kata rujukan, kata ganti orang atau milik, dan bukan merupakan penjelas dari kalimat pertama. Kalimat pertama, kedua, dan ketiga adalah kalimat penjelas. Sedangkan kalimat terakhir adalah kalimat utama. Berdasarkan analisis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa paragraf tersebut hanya memiliki satu kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Kalimat utama paragraf tersebut adalah, oleh sebab itu, harimau Sumatera terancam punah. Gagasan utama paragraf tersebut adalah, harimau Sumatera terancam. Berikutnya, kita cermati paragraf yang ketiga. Kenaikan harga BBM memberikan dampak buruk bagi rakyat. Banyak rakyat yang hidupnya semakin sengsara. Harga BBM yang naik membuat harga bahan pokok pun turut mengalami kenaikan. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM semakin menyulitkan hidup rakyat. Bisa kita lihat bahwa kalimat terakhir pada paragraf tersebut adalah kalimat simpulan. Maka, kalimat simpulan tersebut adalah kalimat utama. Berikutnya, kita lihat apakah paragraf tersebut juga memiliki kalimat utama di bagian awal paragraf. Kita cek kalimat kedua dan ketiga. Pada kalimat kedua, terdapat repetisi atau pengulangan kata dari kalimat pertama, yaitu kata rakyat. Pada kalimat ketiga juga terdapat repetisi atau pengulangan kata dari kalimat pertama, yaitu harga BBM. Kalimat kedua dan ketiga adalah kalimat penjelas yang berisi penjabaran dari kalimat pertama. Berdasarkan analisis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa paragraf tersebut memiliki dua kalimat utama, di awal dan di akhir. Jika kalian menemukan paragraf campuran atau memiliki dua kalimat utama, maka gagasan utamanya diambil dari inti kedua kalimat tersebut. Kalimat utama paragraf tersebut adalah yang pertama, kenaikan harga BBM memberikan dampak buruk bagi rakyat. Kalimat utama yang kedua adalah, oleh karena itu, kenaikan harga BBM semakin menyulitkan hidup rakyat. Gagasan utama paragraf tersebut adalah dampak kenaikan harga BBM. Terakhir, saya akan membahas tentang fakta penting dalam teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi, fakta digunakan untuk memperkuat gagasan yang disajikan oleh penulis. Fakta disajikan dalam kalimat fakta. Kalimat fakta adalah kalimat yang isinya sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan bukti, dan benar-benar terjadi. Suatu kalimat dikategorikan fakta jika dapat menjawab pertanyaan apa, kapan, di mana, berapa, dan siapa. Kalimat fakta bersifat objektif atau bukan pendapat perseorangan. Kalimat fakta memuat data-data yang akurat. Berikut contoh kalimat fakta. Indonesia merdeka tahun 1945. Pramudia Anantatur adalah penulis roman Bumi Manusia. Jumlah pengungsi akibat banjir bandang di Jawa Barat sejumlah 300 orang.
Lawan dari fakta adalah opini. Kalimat opini adalah kalimat yang isinya berupa pendapat atau pendirian seseorang atau kelompok, berupa kemungkinan dan belum terjadi. Suatu kalimat dapat dikategorikan sebagai opini apabila dapat menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Kalimat opini bersifat subjektif. Kalimat opini biasanya memuat data-data yang belum valid. Berikut contoh kalimat opini. Indonesia adalah negara yang kaya raya. Kemungkinan rumah itu terbakar karena kompor meledak. Demikian pembahasan tentang gagasan utama dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.